ada orang yang diem-diem banget kepingin mendekat gitu kan, memantapkan hati ke kamu, tapi nggak mau yang namanya gerusa-gerusu bilang I love you gitu kan. Dia mau ngeliat dulu gitu, kira-kira kamu tuh tipikal orang yang kayak gimana, terus orang yang seperti apa, terus harus di kayak gimanain gitu loh. Jadi ada ya tipikal orang yang kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya teman-teman ya, di general reading kali ini ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Siapa sih sosok yang diam-diam tuh pengen yang namanya mendekat gitu kan, ya mantepin banget hati ke kamu ya sebelum dia bertindak gitu ya. Tapi orang ini nih sebenarnya ya ada sih yang disangka, tapi ada pula yang nggak disangka gitu. Nah, kita bakalan lihat ya teman-teman ya. Timeless reading, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Buat kalian semua, teman-teman semua dimanapun kalian berada, yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy, silahkan ya menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Kalian boleh klik di bagian di description teman-teman ya, di sana ada alamat email kalau misalkan ini nggak jelas ya, dan juga ada 3 link untuk kalian menuju ke channel Oracle Card Indonesia yang lainnya, which is nggak semuanya readingan ya teman-teman ya. Jadi kemarin-kemarin sempet banget mikir gitu kan ya, mikir apa yang bisa aku bantu ya buat teman-teman yang mungkin kepingin terapi, kepingin kehidupan yang jauh lebih baik gitu kan, tapi masih belum afford untuk biaya dan lain-lain gitu, apa gitu kan ya. Oke deh gitu, karena bisanya bikin konten untuk brainwave, binaural ya kan, terapi musik ya, which is kalau misalkan nanti udah bisa live di sana teman-teman ya, nanti bakalan ada yang namanya sometimes ya, kadang-kadang nanti akan ada live untuk kalian dipandu menuju ke menuju ke beberapa hal lah gitu. Menuju hal-hal yang baik gitu kan ya, atau live yang untuk kehidupan kalian yang jauh lebih baik nantinya pastinya ya. Kita sharing-sharing di sana nanti ya. Oke. Yang masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe ya, dibantu like and supportnya teman-teman ya, dan putarlah ya sesering mungkin ya, berkali-kali, berulang-ulang, konsisten, karena itu bakalan banget ngebantu ya teman-teman ya pastinya. Dan gak bisa yang namanya cuma sekali diputar terus kalian mengharap hasil yang wow gitu ya, enggak, itu dari konsistensi sih teman-teman ya. Oke, kita baca yuk sekarang yuk teman-teman ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia, cara remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke, kita baca ya cerita 1, 2, dan 3 sama seperti biasanya teman-teman ya, sama seperti biasanya. Kalian boleh pilih ya, boleh tidak memilih, tapi yang jelas dengerin 3-3-nya. Alright ya. Oke, file 1, file 2 ya, satu lagi teman-teman ya, dan file 3. Oke, kalian boleh pilih, boleh pula tidak memilih ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3, 4, come on baby say you love me. Oke, teman-teman, cerita yang pertama terlebih dahulu ya. Kita bakalan lihat siapa sih dia ya. Kita lihat ciri-cirinya dia kayak gimana. Oke, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Oke, kita lihat. Oke, kalau dilihat di sini, ini orang yang jelas sayang sama kamu, cinta sama kamu ya, tapi sayangnya ya kemungkinan besar dia mungkin sudah punya komitmen dengan seseorang, ataupun kamu yang udah punya komitmen dengan seseorang. Yang jelas ini ada cerita-cerita orang ketiga ya teman-teman ya, cerita orang ketiga. Tapi kalau dibilang ingin mendekat ya teman-teman ya, ini orang yang sebenarnya punya ketertarikan gitu loh sama kamu. Tipikal orang yang extrovert ya, menarik. Jadi kalau misalkan ya
banyak orang yang suka sama dia sih, no wonder ya, karena dia memang menyenangkan orangnya, diajak ngomong juga asik ya, gampang bergaul, gampang yang namanya ngeblend di satu tempat tertentu ataupun baru, dia nggak kesusahan teman-teman, dia sangat tidak kesusahan untuk bisa blending ya di satu komunitas yang baru seperti itu. Lalu ini orang yang moodnya itu gampang naik turun ya, jadi menyenangkan sih, orangnya ramah, humble gitu. Tapi ya itu dia ya. Itu dia moodnya itu kadang-kadang naik turun, dan kalau emang udah dendam nggak suka sama orang itu benar-benar nggak suka banget ya, bakalan kelihatan banget kalau nggak suka gitu ya. Ini orang yang seperti itu. Dunia tuh kalau misalkan kedatangan dia tuh kayak ceria gitu, cerah ceria, karena memang orangnya ceria ya, tapi dia termasuk orang yang agak sedikit kepoan ya teman-teman ya, mau tahu aja gitu loh urusannya orang lain ya nggak sih. Ini ya ciri-cirinya dia seperti ini kurang lebih ya. Kita lihat, udah lama apa belum sih dia itu mengamati kamu ya, ibaratnya kalian itu udah kenal lama apa belum. Kita lihat di sini ya. Oke, ada changes, mystic illusion, dan juga ada success. Sebenarnya ya sih udah lama ya. Kalau dibilang udah lama, bahkan dia around you gitu kan ya, berada di sekelilingnya kamu tuh udah lama banget. Ada perubahan ya, tadinya mungkin biasa aja ya, teman kerja, teman apa ya, ataupun sahabat, teman gitu, akhirnya jadi ada perasaan suka, ada perubahan perasaan ya teman-teman, seperti itu kalau dilihat ya. Udah lama kenal udah ya. Apa yang ada di dalam diri kamu teman-teman yang dilihatnya dia gitu kan, yang membuat dia itu tertarik gitu loh sama kamu dan kepingin ibaratnya mantep lah ngedeketin kamu gitu ya. Kita lihat saja. Kamu tuh orangnya tuh adil banget, jadi orang yang typically akan memberikan keadilan ke banyak orang. Itu yang membuat kamu tuh menarik ya di matanya dia. Dia sangat tahu sih teman-teman ya, dia itu sangat tahu bahwa kalian itu sungguh sangat berbeda gitu ya, dari segi adat budaya berbeda, dari segi keyakinan juga berbeda gitu loh ya. Jadi dengan perbedaan ini dia sih tidak memaksakannya harus kayak gitu ya, tapi nanti kita lihat ya setelah ini ya. Cuman menurut dia menariknya kamu zaman sekarang gitu ya, masih ada orang yang maksudnya adil banget ya, which is itu satu untuk dia, satu untuk orang lain ya, benar-benar adil, dikasih lebih pun juga nggak mau, pokoknya harus sama gitu ya. Seperti ini sih teman-teman ya. Kalau dibilang setia, tergantung ya, tergantung juga kesetiaan kamu itu tergantung dari siapakah yang barengan sama kamu gitu. Artinya kalau misalkan kamu dikhianati, ya kamu balasnya luar biasa banget gitu. Tapi inilah yang membuat dia tertarik ya teman-teman ya, keadilannya kamu, introvertnya kamu gitu ya, nggak gampang terbuka sama orang lain, dan tipikal orang yang berani ya. Artinya kalau misalkan ada sesuatu hal yang kamu tuh harus hadapi, itu kamu tuh bakalan hadepin gitu tanpa ragu-ragu gitu, nggak yang namanya nengok ke kanan ke kiri, enggak, tapi straight aja, lurus gitu ya, selesain. Memang ini resikonya ya udah gitu loh ya, nggak kebaperan lah, walaupun mungkin nggak tegaan dia orangnya, jadi keras tapi orangnya cukup nggak tegaan. Kalau sama orang lain itu cukup ini ya, cukup apa namanya ya, nggak tegaan lah gitu. Kayak galak gitu padahal nggak tegaan banget. Kurang satu ya guys, tunggu. Right, kita lihat ya, pada akhirnya dia tuh bakalan mendekat dan mengutarakan isi hatinya nggak sih teman-teman ya, mantep atau enggak, atau akhirnya kayak gimana sebenarnya, kita lihat. Oke. Dibilang dia tulus ya, tapi ini sayangnya pada akhirnya dia mendekat tapi bukan sesuatu hal yang kayak agresif gitu ya, enggak, tapi lebih ke ya apa namanya ya, dia tahu lah bahwa ini kayak nggak mungkin karena dia udah punya pasangan ya, atau atau kamu udah punya pasangan ya. Tadi di awal udah kelihatan juga ya teman-teman ya. Tapi kalau dibilang dia tulus sayang sama kamu, dia kepingin yang namanya
dia kagum sama kamu, dia punya perasaan sama kamu, iya banget gitu, ada ya. Cuman kalau misalkan untuk bicara ini belum ya, ini belum, karena secara situasi dan kondisi dia juga tahu itu agak-agak berat ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang pertama buat kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga, ketiga aja. Kedua nih, siapa sih dia ya, kita lihat ciri-cirinya kayak apa. Siapa dia? Oke. Ciri-ciri orangnya kaku banget, terus abis gitu dia tuh tipikal orang otoriter gitu loh teman-teman ya. Pokoknya maunya dia itu harus maunya dia. Dan ini orang yang cukup gengsian buat say sorry ya teman-teman ya. Orang salah aja dia ngeyel, gimana dia nggak salah gitu kan ya. Kebayang nggak sih orang kayak begini ya. Tapi kalau misalkan dibilang jiwa kepemimpinannya oke ya, orang yang bisa memahamin banget memahami situasi dan kondisi ya. Artinya analyticalnya dia tuh bagus gitu loh teman-teman ya. Go with the flow dan punya prinsip sendiri ya, bahkan terkesan yang namanya keras banget, terus terlalu kaku banget ya, seperti itu banget sih. emosian gak sabaran, walaupun secara analytical dia bagus ya teman-teman, tapi kalau emosian dan gak sabaran maka peluang-peluang yang ada juga bakalan banyak hilang kan ya, seperti itu. Kita lihat ya, udah lama belum sih dia ngamatin kamu, atau kalau misal dilihat di sini ya udah lama kenalnya apa belum? Kita lihat saja apakah kalian udah lama kenalnya ya. Lumayan ya, tapi agak-agak berseberangan secara prinsip ya teman-teman ya, secara banyakan konflik gitu ya. Kalau dibilang udah lama kenal, lumayan lama, tapi nggak selama yang tadi ya di cerita pertama ya teman-teman ya. Teman dari sekolah bisa jadi, teman dari kerja juga bisa jadi ya teman-teman ya. Teman pada waktu kalian ibaratnya bekerja bersama ataupun menempuh pendidikan bersama gitu ya, bisa. Tapi lama terpisah ya, lama ada konflik lah, ada sesuatu atau bagian yang menyebabkan pada akhirnya tidak berhubungan ya, lumayan ya, karena ada selisih paham seperti itu ya. Kita lihat apa yang ada di dalam dirinya kamu yang sebenarnya membuat dia itu tertarik ya, di luar dari problem ini ya. Kita lihat apa sih ya. Oke ya, kalau dibilang di sini dia punya perasaan sama kamu, punya ya, bahkan kalau dilihat ini cerita on off bolak-balik ya, seperti ini teman-teman ya. Tapi ya dia sih tahu ya sama kamu tuh, dia merasa bahagia sama kamu itu kayak belahan jiwa gitu loh, belahan hati ya. Punya perasaan sih teman-teman, tapi dia juga tahu bahwa hubungan ini nih nggak bawa kebaikan gitu untuk dua-duanya, baik untuk kamunya sendiri maupun untuk dianya sendiri ya, kayak gitu. Tapi happy ya, dia merasa dia happy gitu loh sama kamu ya, terlepas dari bagaimanapun ya. Jadi yang membuat dia tertarik adalah sebenarnya ya karena dia memang susah move on dari kamu. Jadi semua atau segala sesuatu hal yang ada di dalam diri kamu, kekurangannya kamu, kelebihannya kamu, itu jadi satu pesona yang menarik lah buat dia ya, seperti itu. Nah akhirnya dia bakalan mendekat dan mengutarakan isi hatinya nggak sih teman-teman lagi ya. Kita lihat nih, right, sebenarnya gini, ini agak susah teman-teman ya, karena gini, jalinan secara silaturahminya kalian ini terputus ya sekarang ini. Dan ya kalau misalkan dilihat di sini, kamunya atau dianya juga sudah fokus ke pekerjaan kalian masing-masing. Kalau masih berharap ingin mengutarakan isi hati, ingin mendekat, itu ada ya, ada. Tapi ya sekarang sih masih belum ya, kepinginnya begitu, tapi apa daya gitu kan ya. Kan belum bisa dikelarin kalau misalkan ini belum kelar gitu kan ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik-konflik, perselisihan pahaman kayak gitu ya kan. Cerita kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua. Nah sekarang kita bakalan menuju ke cerita ketiga. Kita lihat siapa sih ya, kita lihat ciri-cirinya seperti apakah dia. Oke, orangnya cukup berani ya. Kalau dilihat berani, terus juga orang yang
apa sih, introvert ya, suka muter-muter dengan pikirannya dia sendiri juga ya teman-teman ya, suka hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas ya, benar. Dan ada yang namanya pemahaman bahwa melepaskan segala sesuatu hal yang pasti akan kembali lah ya. Ini orang yang cukup percaya diri dengan kalau emang rezeki itu nggak akan lari kemana gitu, jadi dia nggak takut untuk melepas ya, seperti itu. Sebenarnya ini orang yang cukup romantis ya teman-teman ya, orang yang cukup romantis, cuman kadang-kadang romantisnya ini agak-agak nyentrik ya, sehingga sulit untuk dipahami gitu. Emang sosoknya nyentrik gitu ya guys ya. Seperti ini dia ya. Kalau dibilang apakah dia ada hubungan sama kamu ya, bisa jadi kalau di sini, tapi nanti kita coba lihat ya, udah lama belum sih ya dia ngamatin kamu teman-teman ya, atau kalau dibilang kalian udah kenal lama apa belum, kita lihat. Oke, udah, walaupun mungkin sesaat ya. Jadi kenalnya udah lama ya. Bahkan kamu atau dia merasa bahwa walaupun cuma sebentar ketemunya, walaupun cuma sebentar jumpanya gitu kan, tapi ada bagian dalam diri bahwa kayak mengenali bahwa kamu adalah seseorang yang ada di masa lampaunya aku, di kehidupan yang lalunya aku, dan ketemu lagi sekarang dan bla 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 gitu ya. Jadi ketertarikan sesaat tapi kayak panjang ceritanya gitu ya, seperti itu ya. Baru aja sih, dan sesaat doang gitu ketemunya, tapi berasanya udah sangat lama banget, dan bahkan merasa bahwa di kehidupan yang lampau ya sudah ada gitu ya. Kita lihat apa yang ada di dalam diri kamu yang membuat dia itu tertarik gitu ya sama kamu. Kita lihat ada acceptance, moment, ada home. Oke. Kamu tuh orang yang diem aja ya, orang tuh bisa suka gitu loh sama kamu, yang lovable banget teman-teman ya, menarik ya. Terus abis gitu juga kalau misalkan sama pasangan, kamu tuh merawat banget gitu ya, jarang-jarang loh teman-teman ya. Jadi yang perhatian banget, yang merawat banget, yang bener-bener perhatian lah ya, kayak gitu banget. Ini yang menyebabkan dia itu kayak ya tertarik sama kamu ya. Tipikal kalau misalkan kamu perempuan gitu ya teman-teman ya, tipikal ibu rumah tangga yang akan sangat sempurna lah kayak gitu. Kalaupun kamu laki-laki, kamu bakalan jadi tipikal orang yang family man yang luar biasa ya, kayak gitu, tanggung jawab banget, yang sayang banget sama pasangannya, yang seperti itu sih teman-teman ya. Ya hal ini yang membuat dia itu ya pada akhirnya tertarik gitu loh ya, seperti ini. Zaman sekarang gitu ya, hari yang begini. Dan kamu tuh tipikal orang yang bisa melihat situasi dan kondisi, menerima situasi dan kondisi, sehingga tidak larut dalam drama-drama yang ada di pikiran ya, tapi bisa fokus untuk tahu solusi apa yang seharusnya diambil. Cuman ya kamu tuh bukan tipikal orang yang bakalan bisa LDRan teman-teman ya, enggak ya. Jadi kalau ditinggal ya udahlah gitu. Cuman kamu udah tahu ya, kamu seperti itu, kamu bisa mengendalikan ataupun justru mencegah gitu. Kalau misalkan diajak LDR, kamu pasti akan langsung bilang enggak ya, seperti itu. Justru karena kamu adalah orang yang enggak mau kehilangan momen ya barengan sama orang yang disayang, even cuman sebentar aja gitu. Nah, akankah pada akhirnya dia mendekat dan mengutarakan isi hatinya ya, teman-teman? Kita lihat di sini ada apakah gerangan. Oke, sepertinya begitu ya, sepertinya begitu teman-teman ya. Karena kalau dibilang akankah bicara ya, ini bicara mengekspresikan, tapi entah kenapa ini kok ada yang namanya perbedaan jalan ya teman-teman ya. Ada perbedaan jalan ya, karena masing-masing ini kayak masih punya trauma masing-masing, dan salah satu dari kalian masih belum open heart, masih belum membuka hatinya kalian ya. Seperti itu, masih ada ketakutan lah ya, seperti itu. Itu sebabnya mungkin ada jalan yang ditempuh ya agak sedikit lain teman-teman. Seperti itu sih. Ya semoga yang terbaik lah ya. Nah, kadang-kadang begitu orang diam gitu kan ya,
menganalisa, ngelihat ya, gimana ya, misalkan aku sama orang dengan tipikal kayak begini bisa gak sih ya. Jadi tidak terlalu terburu-buru. Justru ini bagus sih teman-teman ya, tapi juga jangan lama-lama ya. Kadang-kadang terlalu lama ya untuk mengambil satu keputusan, yes or no, jalan apa enggak ya. Itu terlalu lama, kita seringkali kehilangan kesempatan. Tapi terlalu terburu-buru juga nggak terlalu bagus ya. Timing yang tepat. Dan menurut alam semesta pasti kita bakalan ditunjukkan deh ya. Pasti ada pertanda-pertandanya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar lebih aware ya, alam semesta tuh pasti udah menunjukkan yang terbaik tuh yang mana dan seperti apa. Oke ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi nih di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda pastinya. Tetap semangat, siapapun dan bagaimanapun yang ingin mendekat dengan kamu, mantepin hati kamu. Tapi yang paling penting adalah satu, kamunya mantep apa enggak. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day.